Jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Obrolan sang geledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sang geledek? Jumpa lagi bersama obrolan sang geledek. Obrolan serius, santai dan berenergi pastinya bro. Hari ini gue ada di Bumi Marinir, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Bahwa sebentar lagi Tentara Nasional Indonesia akan memperingati hari ulang tahunnya. Selamat kepada Matra Darat, Udara dan Laut. Berjayalah TNI-ku. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Jakarta Utara bersama Dewan Kota Jakarta Utara. Di sini Intai Paibi Marinir, pasukan elit bro. Kebanggaan kita semuanya bro. Oke, kita akan ketemu salah seorang Dewan Kota Jakarta Utara yang kebenaran senior gue itu bro. Oke, sobat sang geledek, di samping gue sudah ada Bang Muhammad Ripani, lebih dikenalnya Bang Toce bang ya. Bang Toce, apa kabar Bang Toce? Alhamdulillah baik bang ya. Bang Toce ini salah satu Dewan Kota yang ada di Jakarta Utara. Kita akan bincang-bincang dengan Bang Toce, apa sih Dewan Kota. Tapi sebelum itu gue akan menanyakan bagaimana bang aktivitas abang dan keluarga selama pandemi bang. Alhamdulillah masih baik. Tuhan kasih nikmat sehat saya dan keluarga, dan mudah-mudahan semua kita di sini. Aktivitasnya masih berjalan normal aja bang ya. Ya alhamdulillah kalau aktivitas kita masih normal walaupun tetap jaga prokes kita untuk di pandemi ini. Bang, banyak teman-teman sang geledek kan kalau di provinsi lain ada yang namanya DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan DPR RI. Nah, di Jakarta ini kan belum nggak ada nih bang. Berarti apa sih bang Dewan Kota ini menurut abang gitu? Selaku orang yang ada di dalamnya gitu bang. Jadi Dewan Kota itu perwakilan dari masyarakat yang ada di kecamatan mewakili di tingkat kota. Kalau di daerah itu Dati 2, karena di DKI tidak Dati 2, DPRD tingkat 2, maka di Jakarta itu adanya Dewan Kota. Jadi mewakili aspirasi masyarakat yang ada di tingkat kecamatan dan Jakarta Utara. Jakarta. Berarti Dewan Kota adalah representatif masyarakat yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan gitu bang ya? Ya, artinya itulah mengkoordinir segala permasalahan-permasalahan. Jadi lembaga konsultatif. Lembaga konsultatif sebagai mitra dari wali kota. Oh, berarti memberikan masukan dan lain ke Pak Wali. Berikan saran dan masukan kepada wali kota. Nah, bang, kalau proses untuk Dewan Kotanya ini orang yang duduk di sana itu bagaimana sih bang? Jadi diawali dari proses tingkat RT, RW, lalu pemilihan di tingkat kelurahan, seleksi administrasi ada di tingkat kecamatan, lalu ada tim sel di tingkat kota. Nah, dari tim sel ini hasil semua seleksi dibawa ke DPRD. Nah dari DPRD lah ini dari Komisi A nanti dan disahkan oleh Ketua DPRD, baru dikukuhkan oleh Gubernur. Oh, berarti dikukuhkan langsung oleh Gubernur? Iya. Keren bro. Nah sobat sang geledek, bagi lu yang punya minat menjadi Dewan Kota, belajarlah, berbuat baik dulu di lingkungan sehingga
bisa berbuat baik di tingkat kota. Nah, Bang, kalau masyarakat nih misalnya mengadu masalah-masalah ke Dewan Kota, boleh nggak sih Bang sebenarnya Bang? Ya, memang di kita itu Dewan Kota ada namanya Dumas, pengaduan masyarakat. Jadi banyak juga yang datang. Dulu awal kita di lantai 3 gedung sebelah Dewan Kota karena tangga. Ya. Banyak juga datang orang tua, disabilitas. Jadi akhirnya kami sepakat bersama kawan-kawan Dewan Kota lainnya mencoba mencari solusi untuk mempermudah akses dari masyarakat. Akhirnya dapatlah kita di lantai 12 sampai saat ini kantor Dewan Kota dan ada fasilitas liftnya. Kalau dulu kita harus digendong sama Pamdal apa. Jadi kan jangan sampai mempersulit masyarakat ketika mereka mau menyampaikan aspirasi dan aduannya kepada kita. Dan itu pun tampungan-tampungan itu pun kita sampaikan kepada wali kota melalui surat yang kita rangkum melalui konsep yang ditandatangani oleh ketua Dewan Kota itu sendiri. Nah, kalau DPRD kan Bang ada yang namanya reses, turun turba ya. Kalau bahasanya turba, turun ke bawah tuh Bang ya. Kalau Dewan Kota ada nggak sih Bang istilah-istilah seperti itu Bang? Jadi kalau Dewan Kota itu kan tidak punya hak budgeter, tidak punya anggaran. Iya. Dia sebatas menampung aspirasi yang ada. Jadi sifatnya itu menampung keluhan. Dia tidak ada anggaran, tapi mungkin akses kita ada. Iya. Gitu loh. Jadi yang memang di situ harusnya ketika harus diberi kewenangan hak tentang kebijakan, mungkin kita bisa berjalan. Tapi sifatnya kita ini menyampaikan, gitu loh. Artinya aspirasi masyarakat ini kita sampaikan kepada wali kota, kepada gubernur melalui Dewan Kota itu sendiri. Contoh aduan masyarakat tentang jalan rusak, segala macam. Nah, inilah yang akhirnya kita itu. Lalu Dewan Kota membuat surat melalui dasar dari masyarakat itu sendiri. Dan hal-hal lainnya sama seperti itu. Aduan-aduan, kasus-kasus yang memang mungkin melekat kepada hak seseorang, gitu loh. Walaupun dalam konteks bukan dalam konteks hukum, gitu loh. Karena kalau itu ranahnya berbeda. Jadi aspirasi inilah yang akhirnya menjadi satu tampungan kita, bagaimana mencari win-win solution masalah dan akhirnya terselesaikan. Nah ini kreatif saya kemarin bisik-bisik Bang, bisa sih nggak gue ngadu masalah janda, bisa nggak Bang? Gak bisa. Janda itu ada, kalau di kita namanya jalannya nggak ada, artinya buntu. Nah itu namanya janda, jalan nggak ada, buntu. Nah dari kebuntuan itu berarti ada yang mampet tuh. Nah, jadi aspirasinya nggak nyambung gitu kalau mampet. Ya sama lah kayak pipa, keran kalau mampet juga kan susah juga gitu. Akhirnya tersumbat. Janda itu artinya jalan nggak ada. Jalan nggak ada, jadinya mampet tuh janda. Sobat Sang Gledek lu jangan pikir bro, janda itu jalan nggak ada. Ya kalau jalan nggak ada, bisalah berhubungan ya. Kita coba cari solusi gitu. Dan harapan Bang Toce nih kepada warga Jakarta Utara, kan ada program yang dicanangkan Pak Wali tentang era bangkit dari Jakarta Utara. Apa sih Bang yang Abang harapkan warga bisa berpartisipasi membangun Jakarta Utara lebih baik lagi ke depan? Jadi program ini dirangkum oleh kawan-kawan era bangkit dari Utara yang launching tanggal 17 kemarin. Walaupun kita belum terlalu paham, tapi minimal kita tahu karena kita ada di dalamnya saat itu. Jadi berharap itulah semua program-program dimulai dari utara, apapun bentuknya, demi kemajuan Jakarta Utara. Banyak juga hal-hal, kasus-kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, diantaranya kasus-kasus tentang kemacetan lalu lintas yang
lebih didominasi saat ini di Jakarta Utara oleh kontainer. Iya, benar-benar. Transformer, kalau bahasa anak-anak kecil kita transformer. Iya, iya benar-benar. Gitu loh. Akhirnya salah satu bentuk kepedulian kami, Dewan Kota beserta kawan-kawan, dulu ada namanya Jakarta Utara Menggugat, yang di dalamnya ada 23 elemen. Se-Jakarta Utara menyatukan visi untuk bagaimana mencoba mencari solusi tentang kemacetan. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini 3 tahun berjalan dari tahun 2018 sampai saat ini masih berjalan dan sudah terbentuk tim, namanya tim penanggulangan kemacetan yang diketuai oleh Wakil Wali Kota Jakarta Utara sampai saat ini. Alhamdulillah kemarin kita launching program tentang pembatasan jadwal waktu kontainer. Jadi pagi di Pelumpang Semper dan kedua nanti launching di Cilincing Raya. Jadi jam 6 sampai jam 9 pagi kontainer tidak boleh lewat akses itu. Jadi khusus buat masyarakat yang pada kerja, sekolah, ke pasar. Karena ibu-ibu kalau pagi juga kasihan juga kalau ngelihat kontainer tuh kalap kan. Iya benar-benar. Jadi intinya bagaimana mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh truk kontainer yang ada. Karena perbandingan ini setiap hari hampir ada saja yang tergilas, meninggal. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ini? Ya mencari solusi secara bersama. Ya salah satunya nanti ada penempatan Perda 1 2014 tentang zonasi dan tata kota. Jadi depo-depo yang ada di pemukiman itu sudah tidak layak lagi. Karena 2019 sudah habis, artinya 2021 ini seharusnya sudah tidak ada lagi depo-depo yang ada di pemukiman. Tinggal bagaimana ketegasan pemerintah dalam hal ini untuk merealisasikannya. Gitu loh. Nah ini sedang kita sama-sama dalami dan kaji bersama sampai nanti kita sampaikan kembali kepada gubernur. Nah, berarti kan kalau Pak Gubernur ada yang namanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha, Bang. Nah, bagaimana kalau misal ini memang saya juga agak miris, Bang. Memang sepanjang wilayah ya terutama yang daerah Cilincing ini kayak jagal manusia, Bang. Ini ada aja korbannya nih, Bang. Nah, pengaduan masyarakat ini kemana, Bang? Kalau misalnya ada yang melanggar zonasi-zonasi ini, Bang? Ya idealnya kita punya dishub, gitu loh. Tapi ketika bicara peraturan, kebijakan ini adanya di tingkat provinsi. Provinsi, ya benar. Nah, sementara teknis itu hanya ada di kota, gitu loh. Tapi dengan terbentuknya tim, idealnya ini bisa terselesaikan secara bersama dengan pelan-pelan. Karena banyak juga fasilitas yang ada yang seharusnya ditambah sampai saat ini belum. Contoh Alteri Marunda, harusnya jalannya harus lebih besar, karena banyak kontainer dan akses KBM dan perusahaan-perusahaan lain yang memang mendominasi jalan itu sendiri, gitu. Jadi harusnya ya itulah, jalan ini disesuaikan, ditambah ruang lingkupnya. Jadi diperlebar biar akses semua itu bisa lancar. Kedua ya tertib lalu lintas juga, termasuk buffer zone, separasi batas jalan, karena putaran itu ya termasuk salah satu penyebab macet. Contoh depan Bogasari, pom bensin Marunda, yang ex Pasar Bebek. Ya itulah karena putaran itu kontainer kan panjang gitu loh, hampir 12 sampai 15 meter. Sementara kalau 7 kontainer aja nyambung, itu sudah berapa puluh mobil kecil untuk berjajar. Nah itulah salah satunya yang memang harus dipikirkan juga, termasuk parkir liar kontainer dan pinggir jalan. Itu sudah harusnya tidak ada. Harusnya dishub sudah menindak untuk itu.
Keren bro, informasinya. Inilah Dewan Kota kita yang ada di Jakarta Utara. Kalau bicara teksnya jelas. Nah, mudah-mudahan teman-teman Sang Gledek bisa mencerna ini, karena apa? Dewan Kota adalah jembatan masyarakat untuk mengkomunikasikan ke tingkat kota, provinsi, dan mungkin DPRD kali Bang ya. Skupnya sampai ke sana ya Bang ya. Nah, yang terakhir Bang, harapan Abang nih setelah pasca pandemi menjadi endemik katanya Bang ya. Nah, bagaimana sih masalah ekonomi yang di eranya new normal nanti Bang, yang Abang harapkan? Ya, harapan saya mungkin semua, bagaimana ketika di era pandemi ini semua merasa tertekan, merasa menjadi elit, ekonomi sulit, maksudnya, bisa menjadi perbaikan, karena hal ihwal tentang kesabaran sudah teruji ketika pandemi. Semoga dengan pandemi berlalu sambil berjalan, apalagi menyambung kepada era-era ke depan, mudah-mudahan Allah kasih jalan untuk kita. Amin. Bisa menjadi lebih baik dan ekonomi berubah menjadi lebih baik kembali. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Doce. Sobat Sang Gledek, kesimpulannya adalah bahwa jangan pernah kita putus asa dalam membangun kota, karena sebenarnya banyak orang-orang baik di kota Jakarta Utara, terutama ada Dewan Kota kita. Jangan ragu, jangan bimbang, selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang kita anggap memang beliau bisa menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Ruang Dewan Kota itu ruang masyarakat. Jadi manfaatkan untuk aspirasi kawan-kawan disampaikan. Siap. Oke, itu aja Sobat Sang Gledek. Terima kasih. Sampai jumpa di obrolan Sang Gledek berikutnya. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.